Sampai saat ini mungkin masih banyak yang berpikir kenapa Suzuki saat ini berubah banget. Dari yang keren dan digemari oleh anak muda, saat ini motor Suzuki ya masih digemari sih oleh anak muda, tapi motor Suzuki cuma digemari hanya untuk dihujat. Misalnya ketika Suzuki meluncurkan Suzuki Access. Ketika motor ini rilis, kebanyakan orang menghujat motor ini. Selain itu Suzuki Brookman. Ketika Suzuki meluncurkan Brookman 125, orang-orang menghujat motor ini juga. Karena dinilai Suzuki salah membawa motor, yang seharusnya dibawa itu yang 155, bukan yang 125. Dan yang terbaru adalah Suzuki Satria F Pro. Ketika motor ini diluncurkan, motor ini langsung mendapatkan hujatan bertubi-tubi. Apalagi perihal desain, khususnya di desain kepalanya. Ada yang bilang kepala pocong, ada yang bilang kepala jarjit, dan lainnya. Intinya, desain motor ini tepatnya di kepalanya benar-benar dihujat. Namun apakah motor ini layak dihujat? Karena kalau saya lihat di forum-forum pecinta motor Suzuki, banyak yang membela keputusan Suzuki untuk merilis Satria F Jarjit ini. Ada yang bilang keren, nggak ada yang salah dari desainnya. Daripada mikirin hujatan, mending pikirin mau cash atau kredit dan lainnya. Sebenarnya ada benarnya apa yang dikatakan member komunitas pecinta Suzuki tersebut. Karena seharusnya kita tidak menghujat motor ini. Emang iya? Jawabannya mungkin iya. Mungkin banyak yang berpikir untuk apa membeli Satria F saat ini karena motor ini tidak berguna sama sekali. Motor ini nggak bisa ngangkat galon. Motor ini nggak bisa bawa belanjaan emak. Motor ini nggak bisa ini dan motor ini nggak bisa itu. Bentar, kalau perihal fungsi, jelas motor ini cuma sekedar motor gaya. Karena memang dari awal motor ini diciptakan, Suzuki tidak pernah menciptakan motor ini untuk jadi motor keluarga dan motor serbaguna. Karena Satria F lahir dengan DNA yang lain, yaitu kecepatan, responsif, handling lincah, dan tenaga putaran atas yang oke. Dengan demikian kasarnya motor ini sebenarnya cumanlah motor balap yang dijadikan legal aja di jalan raya. Yang berarti juga jika kalian berharap kenyamanan dari motor Satria F ini tentu aja tidak akan kalian dapatkan. Dengan posisi berkendara yang canggung, jok yang keras, dan suspensi yang keras, tentu aja motor ini bukan diperuntukkan untuk touring jarak jauh, tapi untuk menikmati performance sesaat. Jadi kalau kita menghujat motor ini nggak bisa apa-apa, sebenarnya kurang relevan di poin tersebut. Lalu bagaimana dengan performanya? Karena semenjak injeksi, Suzuki Satria F hampir tidak mendapatkan upgrade mesin yang signifikan. Oke, mungkin ini adalah bahan hujatan lainnya yang bisa menyerang motor ini. Apalagi dengan meluncurkan Satria F Pro terbaru, spesifikasi mesinnya hampir serupa, tapi harganya nggak serupa. Yang berarti dari aspek mesin seperti tidak ada perubahan yang signifikan. Bentar. Di sini sebenarnya buat kalian pecinta Satria F atau orang yang ingin Satria F tapi belum kesampaian, kita harus paham posisi Suzuki saat ini. Yang mana market share Suzuki cuma di 0,2% aja di pasar Indonesia. Yang berarti Suzuki Indonesia tidak memiliki uang sebanyak itu untuk melakukan penyegaran yang benar-benar segar. Kasarnya, boro-boro mengeluarkan uang untuk penyegaran di spek mesin. Masih bisa tetap produksi mesin tersebut aja, masih bersyukur. Jadi ya seharusnya kita memaklumin hal tersebut. Iya kan? Lalu bagaimana dengan desainnya? Nah, di sini yang sering banget dihujat. Oke, kita harus mengakui desain Suzuki modern itu kebanyakan aneh dan seakan-akan motor tersebut bukan diperuntukkan untuk Indonesia. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Jawaban mudahnya adalah karena Suzuki Indonesia saat ini berkiblat ke Maruti Suzuki India. Namun banyak juga yang bertanya, apakah PIC orang Jepang di Maruti Suzuki tidak bisa membedakan mana India dan Indonesia? Karena yang kita tahu kebanyakan orang Jepang ada beberapa yang masih bingung untuk membedakan mana India dan Indonesia. Ya sebenarnya nggak ada salahnya juga sih mereka agak bingung membedakan kedua negara ini. Karena ada aja kemiripannya yang benar-benar mirip. Misalnya Sonhorek. Ini adalah Sonhorek India. Dan ini Sonhorek Indonesia. Ada bedanya nggak? Sangat sulit dibedakan. Kemudian ini adalah tren anak muda di India. Dan ini adalah tren anak muda Indonesia. Ya, salto di tempat umum untuk menarik perhatian kaum hawa. Ada bedanya nggak? Sangat sulit dibedakan mana India dan mana Indonesia. Mungkin karena hal inilah mereka jadi bingung membedakan mana India dan Indonesia. Sehingga pihak Suzuki memberikan motor pasar India ke pasar Indonesia. Dan lagi-lagi, kita seharusnya memaklumi hal ini. Karena ya, ini adalah Suzuki Indonesia yang punya market share cuma di 0,2% aja. Ya berarti Suzuki Indonesia tidak punya power untuk meminta lebih ke Maruti Suzuki. Namun yang jadi pertanyaannya adalah, dengan kondisi tersebut, apakah Satria F Jarjit tidak kita hujat? Jawabannya ya gimana ya?
Oke, ada beberapa poin yang memang seharusnya motor ini tidak kita hujat. Yang pertama, Suzuki masih memberikan penyegaran yang berarti terhadap Satria F. Walaupun motor ini sudah ada di pasar Indonesia selama 21 tahun, dan penjualannya juga udah nggak stokcer zaman dulu. Dan ini adalah hal yang perlu kita apresiasi terlebih dahulu. Kemudian faktor yang kedua, Suzuki masih mempertahankan kualitas dan performa di motor Satria F. Ketika pabrikan lain menurunkan kualitas mau dari bodi sampai mesinnya, Suzuki masih mempertahankan itu semua untuk mempertahankan nama Satria F di pasar ini. Tapi sayangnya hal tersebut aja tidak cukup untuk produsen bisa bertahan di pasar Indonesia yang sangat sensitif ini. Karena seharusnya Suzuki juga harus paham kondisi pasar Indonesia seperti apa. Ditambah pihak Suzuki juga harusnya memperhatikan beberapa komunitas Suzuki. Apa yang diinginkan mereka, seharusnya Suzuki merealisasikannya. Dan dengan peluncuran Suzuki Satria F Pro ini, Suzuki seharusnya bisa bertanya balik ke diri sendiri. Apakah Satria F Pro ini yang diinginkan oleh pasar Indonesia? Mungkin iya, Satria F Pro ini diinginkan oleh pasar Indonesia. Namun apakah desain yang seperti ini yang diinginkan oleh pasar Indonesia? Kemungkinan tidak, karena faktanya walaupun beberapa orang bilang motor ini keren dan ingin dibeli, namun setelah dibeli kebanyakan orang bilang tinggal modif palanya aja langsung ganteng ini motor. Ya, secara keseluruhan walaupun motor ini keren, tapi kepala motor ini seperti menjadi beban utamanya. Bahkan orang yang beli aja pengen diganti itu kepalanya. Ditambah harga motor ini 35 juta. Ya, untuk motor Satria F kepala jarjit atau kepala pocong ini, Suzuki membandrol sebesar 35 juta rupiah. Apakah motor ini layak dibeli? Itu yang masih menjadi pertanyaan utamanya. Namun apakah motor ini seharusnya dihujat atau tidak? Oke gini, hujat-menghujat adalah tren yang cukup fenomenal saat ini khususnya di dunia otomotif. Menariknya, walaupun hal ini terkesan buruk, tapi tidak sepenuhnya buruk. Yang mana jika suatu kendaraan memiliki banyak hujatan, ini bisa menjadi indikator kalau motor tersebut memang kurang disukai oleh pasar. Dan sebaliknya, jika motor tersebut minim hujatan, tentu aja motor tersebut adalah motor yang cukup diterima oleh pasar Indonesia. Dan jika dilihat dari beberapa motor Suzuki yang dirilis di tahun ini semuanya dihujat, Suzuki seharusnya bisa lebih peka lagi terhadap motor-motornya. Iya kan? Dan kalau mau ditanya apakah motor ini layak dihujat atau tidak, sebenarnya ya cukup layak tapi tidak sepenuhnya. Karena selain kepalanya yang cukup aneh, velg yang digunakan masih berasal dari zaman purba dan harganya yang cukup tinggi. Secara keseluruhan, Suzuki masih mempertahankan DNA utama motor ini, yaitu motor underbone yang memiliki performa cukup oke. Mungkin kita tidak seharusnya menghujat secara total motor ini, karena mau bagaimanapun jika penjualan motor ini bagus, Suzuki Indonesia bisa mendapatkan market share yang lebih besar lagi, dan keuangan yang lebih baik sehingga setidaknya Suzuki Indonesia masih bisa melakukan hal yang sama, yaitu bertahan di pasar Indonesia. Jadi ya, yang bilang motor ini jelek cuman orang sirik dan yang gak mampu membeli motor ini aja. Kata siapa? Yaitu adalah kata-kata yang dilontarkan oleh fans garis keras Suzuki Satria F. Tapi balik lagi, tidak perlu menjadi orang sirik untuk bilang kalau motor ini jelek secara desain, apalagi di bagian depannya. Cukup kalian berpikir normal dan kalian lihat motor ini baik-baik. Walaupun selera desain orang beda-beda, tapi satu hal yang hampir pasti, selera Indonesia dan India itu hampir berbeda. Walaupun ada kesamaan juga sih seperti Sonhorek dan Salto di tempat umum, tapi ya kalau perihal desain, ini sangat berbeda total. Iya kan? Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah motor ini layak dihujat atau tidak? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.